Hai Publikers, ternyata rasisme di Malaysia sangat kuat, jadi tidak mengherankan jika Malaysia masuk sebagai negara paling rasis di dunia. Pengalaman buruk mendapatkan perlakuan rasis dirasakan seorang bule Suriah ketika di Kuala Lumpur. Mari kita lihat videonya. Excuse me sir, where are you from? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Indonesia, orang Indo. Indonesia. Which country are you from? I know a bit of Arabic. Inshallah. Masya Allah. Inna lagi. Oh, which city are Baghdad? Damascus. Oh, it's an old city. Damascus. Oh, Okay. traveling. Oh, you from? Oh, you're Malaysian. Oh, rakyat Malaysia. Naik kereta kemana-mana. Oh, betul. Oh, talk. Yeah, very friendly. Yeah. Actually, because why I asked you, because in Malaysia, in KL especially, they are kind of like racist somehow. Racist. Or like, yeah, against Arab people, okay? Oh, oh, really? What's your business? Like, I'm from heaven, where you are from? Sebentar, bule dari Arab ini mengatakan bahwa di Malaysia ketika dia tiba itu ada nuansa rasisme yang muncul ya, tiba-tiba muncul seperti itu. Ya, di sini sih bikin kaget juga ya dari pernyataan dia ini. So Malaysian are racist towards Arabs. Most of them. What's your name by the way? Aladdin. Hah? Aladdin. Aladin. Oh, Wah, Aladin. Bim Salabim. Aladin. Brian. Bim Salabim. Khatuna. What's your name? Komitsu. My name is Su. Oh, Brian. You guys play Instagram? EBEM? Tanah Melayu, kepala bana engkau Malaysia tanah Melayu. Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak. Tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India, tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tahu. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari ungkapan yang ada di sini bahwa tanah Melayu itu sering sekali kita dengar ya. Pak De sendiri kalau nonton-nonton video yang ada dari Malaysia itu selalu menggunakan kata tanah Melayu. Dalam artian tanah Melayu ini jelas mengacu kepada Semenanjung Malaka. Padahal Sarawak dan Sabah ini dikatakan oleh banyak orang itu adalah bukan tanah Melayu. Jadi di sini kesannya adalah bahwa semua orang yang ada di Malaysia itu adalah orang Melayu. Padahal faktanya tidak demikian. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, masihlah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru nak cerita pasal Malaysia. Melayu je lah pergi. Habis tu kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Betul. Dia setuju. dilahirkan Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Untuk kita berkenalan dan tujuan apa? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Itu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita Ya, Atu ini marah ya karena masih adanya begitu kentalnya yang masalah perbedaan-perbedaan ini ya. Padahal mereka ada di tanah yang sama ya, tanah Malaysia. Tetapi mengapa mereka rata-rata ya orang Semenanjung Malaka menyebutkan tanah Melayu? tanah Melayu itu dah habis bila merdeka. Dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atau Betul. moyang saya datang daripada China, betul.
Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment dua generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang dah tak boleh balik China, walaupun saya ada lagi saudara dekat China. Tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yelah, bapak saya Melayu, mak saya Cina, so what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Kesel banget si Atu ini ya, kayaknya masalah-masalah seperti ini kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Betul. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal Benar, daripada benar. India. Tapi adakah kerana bapak dia naik kapal daripada India, kita kata, oh kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata kau beragama Islam, kita recognize I see kau Melayu, tetapi kita tak gunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu, apa Melayu tak pernah menipu? Benar. Kan? Apa Melayu, Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik, India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat. Cina pun ada jahat, India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi tu. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Oh, kau India, okey, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina. Agama kau je bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Yang ditindas itu, kalau dia pegang IC Malaysia, maka dia adalah anak kita, regardless of bangsa, regardless of agama dia. Regardless of agama dia, yes, kita respect. Dia ada boundaries of religion, dia ada boundaries of kita punya. Sungguh tidak menyangka negara berslogan tamadun agamis dan memiliki kasino pusat perjudian ini tingkat rasismenya sangat tinggi. Semoga kita semua terhindar dari bentuk-bentuk rasisme munafik dan bermuka dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Ada informasi seorang turis yang berasal dari Arab ini mengalami rasisme ya di negara Malaysia. Dan ketika dia berkunjung ke Indonesia, justru sambutannya di luar dugaan dari yang dia perkirakan. Rakyat Indonesia atau orang-orang Indonesia yang dia temui itu sangat ramah dan tidak melakukan satu hal, memberikan suatu pertanyaan ataupun bersikap seolah-olah itu adalah musuh yang harus diserang. Sementara apa yang terjadi di Malaysia, dia merasakan seperti itu ya, seolah-olah dia akan diserang ya dengan perkataan ataupun mungkin bisa jadi nanti adalah secara fisik, tapi pada umumnya adalah melalui perkataan dan juga sikap ataupun mimik wajah dari orang-orang di Malaysia itu sendiri sudah menggambarkan bahwa dia menunjukkan sikap yang membeda-bedakan orang tersebut. Nah, deskripsi seperti inilah yang benar-benar sepertinya sampai sekarang, sampai hari ini ya, itu belum berubah di negara Malaysia. Dan itu kita juga tahu ya, dan kita juga memaklumi bahwa kenapa hal itu terjadi di masyarakatnya. Tentu tidak mengherankan, karena di dalam kerajaannya sendiri itu sudah mencantumkan bahwa siapapun yang bertempat tinggal dan mempunyai maikat, kemudian beragama Islam, itu otomatis menjadi orang Melayu. Nah, baik itu dia berbangsa Arab, dia berbangsa Cina, dia berbangsa India, dia berbangsa Aceh, dia berbangsa Padang, dia berbangsa Riau, dia berbangsa Jawa, atau yang lain-lainnya, ketika hal tersebut terpenuhi menurut undang-undang di kerajaan Malaysia, maka dia adalah orang Melayu. Nah, inilah yang menyebabkan suatu hal yang tidak menyenangkan bagi orang-orang bangsa-bangsa lain di luar dari bangsa Melayu yang ada di Malaysia itu sendiri. Ini nggak tahu kenapa ya, kok seperti ini gitu loh gambarannya ya. Kalau menurut Pak D ya, ini berdasarkan beberapa riset, ini adalah adanya rasa ketakutan yang luar biasa. Ya, ada rasa takut yang luar biasa dari zaman mereka itu dikolonialisasi oleh British.
di mana mereka merasakan adanya semacam ketidakberdayaan ya untuk pengakuan bahwa mereka ada. Karena jelas kita waktu sejarahnya kan jelas tuh bahwa Inggris sendiri memasukkan bangsa Cina, memasukkan bangsa India untuk membantu Inggris di dalam mengolah tanah ataupun administrasi ataupun pemerintahan di Semenanjung Malaka. Dan ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri kaum Melayu ini yang ada di Malaysia. Ya, ini yang jelas-jelas terjadi dan ya hal ini prosesnya terjadi terus-menerus sampai dengan yang sekarang, yaitu adanya tenaga asing yang bekerja di Malaysia itu begitu banyak. Akhirnya muncullah semacam peraturan atau perundang-undangan yang melindungi hak-hak dari warga Melayu, di mana hak-hak ini akhirnya menyebabkan warga asing seperti bangsa Cina, bangsa India ini merasa cemburu karena tidak adil. Ya, ada fasilitas khusus yang diberikan oleh kerajaan untuk mereka, ya, orang-orang dari Melayu itu sendiri, sementara tidak diberlakukan untuk bangsa India ataupun bangsa Cina yang sama-sama ya mereka tinggal di tempat yang sama. Nah, ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari, untuk sampai sekarang tidak akan bisa hilang begitu saja, karena di sini ya jelas menunjukkan bahwa ada semacam merasa keterancaman ya dari warga tempatan, dari warga Melayu Malaysia terhadap hal-hal yang memang di luar dari yang bisa mereka kendalikan, hal-hal yang di luar dari apa yang bisa mereka kuasai, sehingga mereka berbuat seperti itu. Ya, nah, bagaimana ini bisa dilakukan menjadi satu hal yang normal kembali, ya, menghilangkan rasa rasisme ini. Ya, walaupun mungkin sulit, ya, kalau menurut Padi, karena peraturan pemerintahnya sendiri sudah mengatakan seperti itu, kecuali peraturan pemerintahnya dirubah, bahwa seperti Akak tadi dari Sabah ataupun Sarawak mengatakan bahwa semua orang yang memenuhi syarat untuk hidup dan tinggal, kemudian juga beragama Islam, itu jangan disebutkan sebagai bangsa Melayu. Ya, tapi tetap aja bangsanya sesuai dengan leluhur mereka. Kalau mereka bangsa Cina, ya biarkanlah dia tetap bangsa Cina disebutnya. Ya, walaupun mereka mempunyai maikat, mereka tinggal di Malaysia, mereka hidup di Malaysia, tapi bangsanya adalah bangsa Cina. Begitu pula dengan bangsa India, ya, perlakukan hal yang sama. Begitu pula dengan orang Sarawak, orang Sabah, mereka tidak mau disebut sebagai orang Melayu karena memang bukan Melayu. Banyak sekali bangsa-bangsa yang lain yang ada di wilayah Malaysia ini. Kalau itu disebut sebagai bangsa Malaysia, mungkin akan lebih fair, ya. Sama dengan perlakuan dari orang Malaysia, Semenanjung Malaka, yang mengatakan bahwa orang Jawa itu adalah orang Melayu. Ya. Tapi ya ini kan ditolak sama orang-orang Jawa. Mereka bukan orang Melayu, tapi mereka adalah orang Jawa. Tapi orang Melayu di Malaysia justru nggak terima kalau orang Jawa itu adalah bukan orang Melayu. Ini kan suatu pemaksaan. Di mana pemaksaan ini kan sebenarnya sudah melanggar ya hak asasi dari suatu bangsa. Nah, begitu pula ya, sebenarnya kan orang Melayu itu datangnya dari Riau, ya, datang dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Ya. Kenapa kok mereka meributkan adanya orang Melayu, ya, kemudian ada bukan orang Melayu? Ya, itu sah-sah saja sih, ya, nggak masalah sebenarnya, tapi jangan terlalu banggalah dengan istilah bahwa mereka adalah bangsa Melayu, lalu memelayukan semuanya. Ya, itu nggak fair namanya, ya. Nah, mudah-mudahan ini ya menjadikan satu pelajaran buat kita. Kalau memang kita ingin merubah stigma tersebut, ya lakukanlah mulai dari pemerintah Malaysia itu sendiri untuk mulai peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan dan memihak kepada bangsa Melayu itu dihilangkan sehingga semuanya setara, baik bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina. Ya, ini kan memang 3 besar bangsa yang memang ada di sana, ya, yang resmi gitu. Itu kedudukannya, kemudian juga fasilitas dan hak-haknya adalah sama. Dari situ dulu dirubah. Kemudian dari dunia pendidikan, mulai dari dunia pendidikan ada pelajaran mengenai masalah rasisme ini, bahwa itu adalah tidak benar, ya, itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian diberikan semacam contoh-contoh yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya nasionalisme. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan itu dilakukan, maka hal-hal yang dikatakan sebagai negara rasis urutan kedua di dunia, yang sampai sekarang masih dipegang oleh Malaysia, itu bisa berubah. Nah, daripada itu aja, ya. Mudah-mudahan ini ya tidak terdengar lagi lah istilah yang namanya pendatang, turis, kemudian merasa mereka dirasisin, ya, seperti itu di negara Malaysia. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.